Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Hirnisa dari kelompok 5. Di sini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi dari kelompok kami yang berjudul Industri Asuransi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bentuk dan jenis-jenis perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah perusahaan asuransi kerugian. Perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang dapat memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, seperti kebakaran, musibah banjir, tanah longsor, itu dapat ditanggung oleh asuransi kerugian. Yang kedua adalah perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi jiwa ini adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Jadi asuransi jiwa ini berkaitan dengan kehidupan seseorang gitu. Yang ketiga adalah perusahaan reasuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa. Selanjutnya, peran dari perusahaan asuransi ini adalah perusahaan asuransi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah risk transfer. Risk transfer ini fungsi utama dari perusahaan asuransi adalah menjalankan mekanisme pemindahan risiko. Mekanisme pemindahan risiko ini membuat suatu perusahaan mendapatkan kepastian untuk kerugian yang sebenarnya belum pasti, sehingga pimpinan perusahaan tersebut dapat berkonsentrasi untuk mengembangkan perusahaan untuk meningkatkan perolehan kerugian. Yang kedua adalah creation of common pool. Creation of common pool ini dengan menerima premi dari sejumlah besar tertanggung, perusahaan asuransi harus membentuk sebuah kumpulan dana dengan jenis risiko yang sama untuk menyediakan perlindungan kerugian yang timbul dari risiko tersebut. Yang ketiga adalah equitable premium, yang artinya perusahaan asuransi harus memastikan premi yang harus dibayar oleh tertanggung sesuai dengan tingkat risiko yang dimiliki. Jumlah premi yang terlalu besar dapat menyebabkan perusahaan asuransi kehilangan bisnis karena tertanggung memilih perusahaan pesaing. Sedangkan, jika jumlah premi terlalu sedikit, dapat menyebabkan perusahaan asuransi tidak mendapatkan dana yang cukup untuk melakukan pembayaran klaim. Yang keempat adalah reduction of loss. Perusahaan asuransi berfungsi untuk membantu perkembangan perekonomian melalui usaha-usaha yang dilakukan guna meminimalkan kemungkinan terjadinya suatu risiko, menurunkan tingkat kerugian atau membatasi kerugian yang terjadi. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan survei dan penelitian atas risiko-risiko yang dijamin. Melakukan pemetaan berdasarkan tingkat kerugian yang mungkin timbul, memberikan edukasi kepada tertanggung terkait cara-cara pencegahan terjadinya kerugian, membebankan risiko sendiri kepada tertanggung, dan lain-lain. Yang kelima adalah assistance to business enterprise. Asuransi berfungsi untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan usaha melalui pemberian jaminan atas risiko-risiko kerugian yang mungkin diderita oleh penanam modal maupun pengelola usaha itu sendiri. Dengan kata lain, dengan membeli asuransi, penanam modal dalam suatu usaha tidak perlu mencemaskan kemungkinan kehilangan investasi saat terjadi bencana, dan bagi pengelola usaha, dengan membayar premi asuransi yang jumlahnya relatif kecil, tidak perlu mencadangkan dana yang relatif besar untuk risiko kerugian yang mungkin diderita. Yang keenam adalah insurance investment. Perusahaan asuransi berfungsi untuk mengelola dana premi yang terkumpul dengan cara menginvestasikannya, agar dana tersebut produktif dan memberikan profit bagi perusahaan. Dari kegiatan investasi yang dilakukan, perusahaan asuransi secara tidak langsung ikut menunjang pembangunan nasional, dan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi tersebut merupakan salah satu unsur yang diperhitungkan dalam penetapan premi. Yang ketujuh adalah invisible export. Perusahaan asuransi berfungsi sebagai penjual asuransi ke luar negeri maupun sebagai pihak yang menempatkan atau mengalihkan sebagian risiko-risiko dalam negeri, khususnya risiko yang kurang menguntungkan, ke luar negeri dalam bentuk treaty maupun fakultatif. Kegiatan pengalihan risiko ke luar negeri tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekspor karena menghasilkan devisa bagi negara, dan disebut invisible export karena komoditas yang diekspor berupa data-data risiko. Selanjutnya adalah peran perusahaan reasuransi. Perusahaan reasuransi memiliki peran yang sangat penting dalam perasuransian,
di mana perusahaan tersebut berperan menerima resiko yang dialokasikan oleh perusahaan asuransi, baik melalui metode reasuransi treaty maupun fakultatif. Sekian penjelasan dari saya tentang bentuk dan jenis perusahaan asuransi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari pembahasan Dela Horonisa, yakni mengenai tipe-tipe asuransi swasta. Asuransi komersial yaitu asuransi yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi pemegang saham. Asuransi jenis ini dilakukan oleh perusahaan asuransi swasta nasional, perusahaan swasta kerjasama antara nasional dan luar negeri, ataupun perusahaan dalam perusahaan negara, yaitu BUMN. Perusahaan ini dapat menganut prinsip konvensional dan prinsip syariah. Berdasarkan badan yang menyelenggarakan asuransi, ada jenis asuransi swasta. Asuransi jenis ini adalah asuransi kesehatan yang dikelola suatu perusahaan dan badan swasta. Asuransi jenis ini biasanya premi dibayarkan nasabah secara penuh, dan premi yang dibayarkan pun bervariasi sesuai dengan manfaat yang akan diterima tertanggung. Asuransi swasta inilah yang biasanya dianggap mahal oleh kebanyakan orang, namun perlu diketahui bahwa mahal tidaknya premi sangat bergantung pada apa saja yang ditanggung dalam polis asuransi yang dipilih. Kemudian yang selanjutnya yakni mengenai sistem distribusi agensi asuransi. Menurut Kotler dan Keller dalam bukunya Apri Budianto, saluran pemasaran atau saluran distribusi adalah organisasi-organisasi yang saling tergantung pada yang tercakup dalam proses yang membuat produk atau jasa yang menjadi tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam perantara pemasaran ada yang disebut pedagang, agen, dan fasilitator. Saluran distribusi merupakan salah satu bagian dari pemasaran, yakni salah satu sarana penyampaian produk atau jasa dari produsen kepada konsumen. Dalam bisnis asuransi kita mengenal ada beberapa sistem saluran distribusi. Salah satu contohnya adalah saluran distribusi sistem keagenan. Dalam melakukan pemasaran produk asuransi jiwa, kita mengenal sistem keagenan yang dibedakan menjadi dua, yakni sistem kantor cabang dan sistem keagenan umum. Menurut pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah. Agen asuransi merupakan pekerja yang ditugaskan untuk memasarkan dan menawarkan produk jasa asuransi ke para calon pemegang polis. Agen asuransi sering dikatakan sebagai pedagang janji, karena produk jualnya hanya sebatas omongan tanpa adanya barang. Peran agen dalam perusahaan adalah bekerja langsung, mendatangi atau didatangi oleh pelanggan yang menjadi wajah utama dari perusahaan untuk memasarkan produknya. Citra awal perusahaan bergantung pada bagaimana cara agen memberikan pelayanan kepada para pelanggan agar menarik pelanggan sebanyak-banyaknya dan menghasilkan keuntungan sebesar-besar bagi perusahaan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dijelaskan bahwa definisi dari agen asuransi adalah seorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dan memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.
Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan agen asuransi adalah orang atau badan hukum yang memasarkan jasa asuransi atau melakukan persuasif kepada calon pembeli atau klien, baik secara perorangan maupun lembaga, untuk membeli jasa asuransi yang ditawarkan secara menguntungkan. Agen merupakan orang yang dipercaya oleh perusahaan asuransi untuk memberikan pengertian tentang betapa pentingnya asuransi sebagai jaminan masyarakat. Oleh karena itu, agen harus jujur, baik jujur kepada diri sendiri, jujur kepada masyarakat, maupun jujur kepada perusahaan. Agen asuransi memiliki peran penting dalam menjalankan atau memasarkan asuransinya, karena agen merupakan roda dari lancarnya suatu perusahaan dalam mengenalkan produk-produk yang ada pada asuransi. Agen perusahaan asuransi diberi wewenang oleh perusahaan yang mengatasnamakan perusahaan asuransi, dan seorang agen asuransi harus memiliki kapasitas legal dengan mengikuti ujian. Agen asuransi harus terdaftar di Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI. Untuk ujian dilakukan di perusahaan masing-masing asuransi. Mereka yang sudah terdaftar sebagai agen asuransi dapat menjalankan atau menjual produk asuransi syariah. Akan tetapi, sekarang seiring berjalannya waktu, bagi yang ingin memasarkan produk syariah, mereka harus terlebih dahulu memiliki sertifikat tenaga penjual syariah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni, NIM 119040078 dari kelas C Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang sistem distribusi agensi asuransi. Melihat vitalnya peran agen pada perusahaan asuransi, maka fungsi seorang agen dalam menjalankan kegiatannya mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama, tugas-tugas agen. Agen dalam perusahaan asuransi mempunyai tugas, yaitu menjual produk sekaligus bertitik tolak pada hal ini. Maka dapat dikatakan bahwa tugas agen ialah yang pertama, menjelaskan betapa pentingnya asuransi bagi masyarakat. Yang kedua, menjelaskan tentang apa, siapa, dan bagaimana kinerja perusahaan asuransi. Yang ketiga, mendapatkan calon pemegang polis atau nasabah sebanyak-banyaknya. Yang keempat, dapat dipercaya baik perusahaan maupun masyarakat. Yang kelima, menjaga nama baik perusahaan asuransi tempat mereka bekerja. Yang kedua, kewajiban agen. Berdasarkan tugas-tugas agen seperti disebutkan tadi, maka agen harus mentaati dan memenuhi kewajiban apabila menginginkan aktivitasnya mendatangkan hasil yang optimal. Adapun yang menjadi kewajiban agen ialah yang pertama, agen perlu mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan calon tertanggung dalam hal menjual produk yang ditawarkan. Yang kedua, melakukan penutupan dan segera menyetorkan premi pertama yang berhasil ditagih pada hari kerja. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik kepada calon yang tertanggung dengan tidak melanggar kode etik potensi agen asuransi. Yang ketiga, tanggung jawab agen. Sesuai dengan tugas yang diemban oleh agen, maka yang menjadi tanggung jawab agen ialah yang pertama, memenuhi target yang ditetapkan. Yang kedua, berproduksi secara sehat. Yang ketiga, menyetorkan premi pertama dan premi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang keempat, yaitu syarat-syarat agen. Agen sebagai penjual dalam asuransi tidaklah mudah untuk dapat menjual dan prestasi yang baik. Untuk diperlukan syarat-syarat untuk keberhasilan dalam mengemban dan menjual produk asuransi. Adapun syarat-syarat yang harus ditempuh ialah yang pertama, jujur. Yang kedua, loyal. Yang ketiga, inisiatif, yaitu penuh inisiatif dalam bekerja tanpa harus ada dorongan dari orang lain. Yang keempat, imajinasi, yaitu seorang agen harus mempunyai daya imajinasi yang baik dan akan mampu menghayati kebutuhan prospek. Yang kelima, antusiasme,
yaitu bekerja dengan bergairah akan membuat prospek juga bergairah mendengarkan penjelasan agen. Yang keenam, keyakinan diri. Yang ketujuh, mempunyai perencanaan yang baik, yaitu sebelum memulai pekerjaannya, agen harus mempunyai perencanaan yang baik untuk dapat mendukung peningkatan penjualannya. Yang kelima, kode etik agen. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan nomor 425 bahwa tenaga ahli dalam perasuransian wajib melakukan tugasnya dengan berpedoman pada standar praktek dan kode etik profesi yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga nama baik perusahaan dan calon tertanggung, maka agen harus menjunjung tinggi kode etik agen asuransi. Di antaranya ialah yang pertama, mengutamakan kepentingan para pemegang polis. Yang kedua, menghormati kepercayaan yang diberikan pemegang polis dan akan memegang rahasia pribadinya. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan terus-menerus kepada pemegang polis. Yang keempat, menggunakan setiap cara yang layak dan sesuai dengan kode etik untuk mendapatkan calon yang dapat menurunkan derajat profesi agen. Yang kelima, memberikan setiap fakta dan keterangan yang perlu secara lengkap dan tepat dengan setulus-tulusnya, agar memungkinkan pemegang polis mengambil keputusan secara tepat. Yang keenam, yaitu berusaha menyempurnakan kemahiran serta menambah pengetahuan dengan cara berpikir kembali dan belajar secara terus-menerus. Yang ketujuh, berusaha melakukan tugas sedemikian rupa dengan memperhatikan sifat dan suri tauladan yang baik dalam jabatan maupun kehidupan pribadi sehari-hari. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.